Sapa pemirsa Berau Televisi, Fokus Berita Daerah Kabupaten Berau kembali hadir dengan beragam informasi untuk Anda. Bersama saya, Gita Amelia, inilah berita selengkapnya. Wakil Bupati Berau Haji Agus Tantomo menegaskan agar masyarakat terus bersabar karena yang namanya pembayaran, apalagi dari perusahaan tentu harus jelas, baik dari sisi legalitas maupun objek. Ketika ini sudah dilakukan, maka pembayaran secepatnya dapat diselesaikan. Wakil Bupati Berau Haji Agus Tantomo menegaskan agar masyarakat bersabar karena yang namanya pembayaran, apalagi dari perusahaan tentu harus jelas, baik dari sisi legalitas atau objek apapun. Ia juga berpesan agar tim secepatnya menyelesaikan masalah legalitas ataupun objek. Ketika ini sudah dilakukan, maka pembayaran secepatnya diselesaikan. Ia juga menguraikan yang masih menjadi kendala adalah tahun penetapan KBK dan menurutnya Pemkab memang tidak punya kompetensi menjawab hal ini. Seharusnya dinas terkait dalam hal ini kehutanan. Namun yang hadir dalam pertemuan juga ternyata butuh waktu untuk berkonsultasi. Sehingga inilah yang masih menggantung dari pertemuan tersebut. Hal ini disampaikannya setelah usai memimpin rapat penyelesaian permasalahan di site Gurimbang, Kecamatan Sambaliung, yang digelar di ruang rapat Sangalaki Pemkab Berau. Kalau memang dari sisi waktu lahan ini baru dimiliki masyarakat dan digarap setelah kawasan itu ditetapkan menjadi kawasan KBK, maka tidak ada yang namanya ganti rugi lahan, tapi ganti rugi tanah tumbuh. Jadi ini hanya soal pendataan mana itu yang bisa kita pertama itu. Yang kedua, mari kita lihat tata ruangnya. Yang ketiga, baru kita telusuri dari sisi waktu terbitnya legalitas kepemilikan lahan. Nah, ini kan ditampilkan peta. Saya ingin tahu apakah peta ini memang sudah sesuai dari sisi tata ruang. Yang kedua, apakah kita sudah berhasil menelusuri legalitas itu terutama dari sisi waktu. Ini duluan mana? Duluan KPK atau duluan mereka? Hadir pada rapat tersebut Asisten 1, Dr. Andes Haji Datu Kesuma, Wakapolres Kompol Andin Wisnu, Kapolsek Sambaliung Ibtu Didik Susanto, dan Ramil Kapten Armet Rustan Atas, Camat Sambaliung Nazarudin, PT Berokol Haji Gatot Budi Kuncahyo, Kepala Kampung Seibebanir Bangun Jaliman, KPHP Berau Tengah M. Nasir, serta masyarakat dan kelompok tani. Ada 8 item hasil kesimpulan rapat tersebut, antara lain penggantian tanah yang berada di kawasan APL, tanah yang dalam kawasan KBK, berdasarkan penetapan yang terlebih dahulu digarap atau dikerjakan masyarakat sebelum adanya penetapan kawasan KBK yang dibuktikan secara legalitas akan dilakukan ganti rugi. Kepala kampung agar dapat membantu masyarakat untuk melengkapi dokumen bukti legalitas, yang lahannya belum memiliki legalitas akan tetapi sudah dikerjakan. Untuk lahan yang digarap dan masuk dalam wilayah KBK, maka pemerintah daerah akan meminta penjelasan dari instansi teknis pusat. Terkait masalah tumpang tindih lahan masyarakat, akan segera diselesaikan oleh tim pemerintah daerah. Kemudian masyarakat diminta untuk mengumpulkan dokumen legalitas terkait pembebasan lahan, serta terkait pembayaran ganti rugi terhadap lahan yang dokumen legalitasnya sudah lengkap. Pihak perusahaan segera melakukan pembayaran. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Pembiayaan kebutuhan barang dan jasa protokol kesehatan untuk Pilkada 2020 dipastikan dapat bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 yang terbit pada 15 Juni lalu. Permendagri tersebut merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati yang bersumber dari APBD. Pembiayaan kebutuhan barang dan jasa protokol kesehatan untuk Pilkada 2020 dipastikan dapat bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 yang terbit pada 15 Juni beberapa hari lalu. Permendagri tersebut merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 54
tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati yang bersumber dari APBD. Dalam Permendagri yang lama, kebutuhan protokol kesehatan pilkada tak diatur karena pandemi COVID-19 belum terjadi. Pengadaan barang diatur dalam pasal terakhir. Ungkap PLT Dirjen Bina Keuda Kemendagri RI Dr. Muhammad Ardian N. saat membuka sosialisasi Permendagri nomor 41 tahun 2020 Kamis pagi yang dilakukan melalui video conference di mana Kabupaten Berau diwakili Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Hajah Maulidiah dengan didampingi beberapa stafnya di ruang meeting Diskominfo. Kemendagri RI menambahkan berdasarkan ketentuan Permendagri yang baru, penyelenggaraan pemilu dapat mengatur pembiayaan kebutuhan protokol kesehatan melalui naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD. NPHD ini sebelumnya telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Penyelenggara Pilkada bersama pemerintah daerah. Jika ternyata pembiayaan kebutuhan protokol kesehatan melebihi angka NPHD dan kemampuan APBD, barulah pembiayaan dilakukan melalui tambahan anggaran pilkada yang bersumber dari APBN. Pada rapat dengar pendapat atau RDP antara KPU, Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan DPR beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan mengucurkan 1, triliun APBN kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu untuk keperluan tambahan anggaran pilkada. Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula hari pemungutan suara pilkada akan digelar pada 23 September. Namun akibat wabah COVID-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020 mendatang. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita pada Fokus Berita Daerah Kabupaten Berau kali ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Gita Amelia pamit undur diri dan salam Berau Televisi.